Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu Guru SMA Negeri 8 Denpasar. Terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk mengikuti pengimbasan guru belajar seri AKM yang akan kita laksanakan hari ini. Bapak Ibu Guru pasti sudah tidak asing dengan istilah AKM. Maka dari itu, di sini saya hanya mengulas sedikit saja mengenai apa itu asesmen kompetensi minimum sebelum kita masuk pada kegiatan guru belajar seri AKM. Yang melatar belakangi kegiatan ini, dilihat dari hasil PISA, itu membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca yang masih di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Jadi skor PISA Indonesia itu stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Sedangkan kecakapan hidup abad 21 yang diharapkan itu ada 3, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Tujuan dan manfaat kegiatan asesmen nasional sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Tujuan dan manfaat kegiatan AN atau Asesmen Nasional. Yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, hal inilah yang diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ini dia, manfaat asesmen nasional. Yang pertama itu potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jenis-jenis kegiatan asesmen nasional, yaitu kompetensi siswa, ada 2, kecakapan hidup abad 21, dan profil pelajar Pancasila. Yang semua terukur melalui asesmen nasional berupa AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini dia perbedaan ujian nasional dengan AKM. Mungkin saya tidak banyak membahas karena di sini juga sudah ada Ibu Maka kurikulum kita yang jauh lebih tahu. Sini hanya sedikit saja saya ulas sebelum kita masuk. Izin Ibu nggih? Ya, ini udah nyampe kemarin pada waktu PPK. Nggih. Jadi sudah semua teman-teman yang hadir PPK pada intinya tahu ini. Nggih. Lanjut ya. Nggih, terima kasih Bu. Nah, jadi kriteria pembanding asesmen nasional dan ujian nasional itu ada 7. Yang pertama, tujuan pelaksanaan. Kalau di asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional itu hanya mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu.
Yang kedua, jenjang penilaian. Nah, jenjang penilaiannya SD, SMP, SMA, SMK, program kesejahteraan, jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional itu SMP, SMA, dan SMK. Level siswa untuk asesmen nasional itu untuk siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan saat ujian nasional itu di tingkat akhir pada tiap jenjang. Nah, subjek siswa, jadi di asesmen nasional itu menggunakan survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan di ujian nasional itu menggunakan sistem sensus. Jadi semua siswa itu wajib mengikuti ujian nasional. Model soal untuk asesmen nasional itu model soalnya lebih beragam. Ada pilihan ganda, ada PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan di ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isian singkat. Nah, untuk sasaran penilaian, untuk di asesmen nasional itu lebih kompleks. Itu diukur kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di ujian nasional hanya diukur penguasaan terhadap mata pelajaran tersebut. Nah, metode penilaian untuk asesmen nasional itu menggunakan MSAT, sedangkan ujian nasional itu menggunakan CBT dan PBT. Teknis pelaksanaannya itu untuk SD hari pertama itu ada 2 hari. Hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Sedangkan hari kedua itu tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Nah, untuk SMP dan SMA hari pertama itu tes literasi selama 90 menit, survei karakter 30 menit. Di hari kedua itu tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Serta AKM merupakan seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid. Pemilihan sampel dilakukan secara acak, berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan itu bergantung pada kemampuan siswa. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai bentuk soal, itu lebih beragam, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, ini kategori hasil AKM juga ada 4. Yang pertama itu perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Sekarang kita masuk ke sosialisasi guru belajar seri AKM-nya. Nah, jadi apa sih itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Jadi, program pembelajaran ini dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, atau pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Jadi, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Jadi, di sini yang bisa menjadi anggotanya atau bisa menjadi peserta program ini, semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK, pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK, semua guru SDLB, SMPLB, dan SMALB, kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM yang sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Dan yang paling penting, harus memiliki akun SIM PKB. Jadi kalau tidak punya akun SIM PKB, Bapak Ibu Guru belum bisa mengikuti program guru belajar seri AKM ini. Pola kegiatan dan tahap kegiatan. Kenapa sih Bapak Ibu Guru itu sayang sekali kalau melewatkan
BIMTEK ini. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan BIMTEK yang lainnya. Untuk pola kegiatan ini lebih fleksibel dalam bentuk waktunya lebih fleksibel dan lebih mudah serta lebih kolaboratif. Jadi kegiatan ini untuk satu angkatan itu berlangsung selama 5 hari. Jadi kapanpun Bapak Ibu guru sempat, Bapak Ibu guru bisa buka SIM PKB-nya untuk mengikuti BIMTEK-nya. Jadi tidak ada batas waktu, harus diambil dari jam berapa sampai jam berapa. Yang penting selama 5 hari itu semua tahapan kegiatannya lengkap 100%. Jadi itu bedanya. Jadi kalau pagi Bapak Ibu guru mengajar, mungkin bisa diambil jam istirahat atau malam sebelum tidur, jadi bebas fleksibel. Untuk tahapan kegiatan itu ada 2. Yang pertama itu BIMTEK, yang kedua itu pengimbasan seperti yang saya lakukan sekarang. Untuk waktu pendaftaran itu ada angkatan 1 sampai angkatan 11. Jadi Bapak Ibu guru diberikan kebebasan sesuai dengan aktivitas Bapak Ibu atau jadwal kosong Bapak Ibu itu sudah dimulai dari 22 Desember 2020 dan nanti berakhir pada tanggal 23 Februari 2021. Jadi untuk sekarang masih tersisa 2 angkatan saja, angkatan 10 dan angkatan 11. Nah, untuk pengimbasan itu untuk semua angkatan sama, dimulai dari 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Nih, apa saja yang bisa Bapak Ibu guru dapatkan kalau Bapak Ibu mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama itu pasti pengalaman yang seru, pengalaman belajar yang seru. Yang kedua, pengalaman belajar bersama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Yang ketiga, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Dan yang keempat, ini bonusnya, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan kalau melakukan kegiatan pengimbasan. Jadi kalau BIMTEK hanya mengikuti BIMTEK, Bapak Ibu hanya memperoleh sertifikat BIMTEK 32 JP. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan pengimbasan setelah BIMTEK ini, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan piagam penghargaan atas nama sekolahnya. Jadi atas nama instansi Bapak atau Ibu. Nah, cara untuk mengikuti kegiatan ini yang pertama bisa langsung dipraktekkan ya Bapak Ibu. Ini masuk ke situs ini https://gurubelajar.kemdikbud.go.id. Linknya sekarang saya share melalui WA. Jadi bisa Bapak Ibu akses menggunakan HP-nya. Itu linknya sudah saya share. Yang kedua, masuk ke pilih guru belajar sesi AKM dan login. Masukkan nomor UKG dan password. Pilih angkatan yang Bapak Ibu pilih. Jadi pilih angkatan yang Bapak Ibu mau ikuti. Terus yang terakhir, ikuti kegiatan sampai tuntas 100%. Nah, coba saya buka salah satunya ya. Nah, kalau sudah, jadi silahkan Ibu masuk. Nih, diklik tautan masuk. Dia akan langsung terintegrasi dengan akun SIM PKB Bapak Ibu. Jadi dimintakan alamat surel. Saya menggunakan akunnya Ibu Gung Dwi Jayanti ya. Nah, jadi setelah masuk ke akun SIM PKB Bapak Ibu, di sana ada banyak diklat. Nah, dipilih diklat asesmen kompetensi minimum. Diklik saja.
Nah, nanti bisa bergabung ke grup Telegramnya. Kalau pakai HP itu bisa langsung Bapak Ibu bisa bergabung saja langsung ke grup Telegramnya. Nah, jadi di sini klik daftar. Nah, yang tersisa itu ada di angkatan 10 dan angkatan 11. Untuk angkatan 10 dimulai dari tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan Senin 22 Februari 2021. Untuk angkatan 11 itu dimulai dari Selasa 23 Februari sampai Sabtu 27 Februari. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu bisa dipilih angkatan 10 atau angkatan 11. Jadi menyesuaikan dengan jadwal atau jam kosong Bapak Ibu. Setelah pilih angkatan 10, tinggal daftar. Nah, jadi apakah Anda yakin akan memilih kegiatan ini? Jika Anda bersedia meluangkan waktu, silahkan pilih iya. Jadi klik iya. Nah, jadi Bugeng Dwi Jayanti sudah bergabung pada program BIMTEK Guru Belajar seri AKM angkatan 10. Ini belum bisa dibuka karena belum mulai batas waktunya. Ini dimulai dari Kamis tanggal 18, jadi tepat di hari Kamis itu baru bisa dibuka. Jadi fleksibel antara dari Kamis sampai Senin, kapan Ibu Bapak punya waktu luang, silahkan dibuka ini kembali. Jadi dibaca semua ada pretestnya, nanti ada diminta refleksinya, sampai ini 100%. Ini masih bisa ubah jadwal. Jadi sekarang belum bisa dibuka karena belum tanggal 18 Februari. Nah, ini akun saya. Coba saya buka. Nah, karena saya sudah menyelesaikan BIMTEK Guru Belajar seri AKM yang angkatan 3 kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah mengikutinya, nanti ada tulisan di sini sudah tuntas dengan keterangan 100%. Seperti ini. Kalau sudah, baru Bapak Ibu bisa melihat sertifikat kegiatannya. Jadi kalau tidak tuntas, sertifikatnya itu tidak bisa di-download. Nah, seperti ini dia. Tapi sebelum mengunduh ini, untuk yang pertama kalinya, nanti Bapak Ibu disuruh mengisi kuesioner. Setelah Bapak Ibu isi kuesioner, baru Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikatnya. Jadi dia akan tetap di sini di SIM KB Bapak Ibu tersimpan sertifikatnya. Ini Wayan Megawati. Nggih. Terus daftar seri yang dapat diikuti gitu? Iya, cari yang seri AKM, Bu. Di situ banyak ada serinya. Oh, asesmen kompetensi. Iya, diklik itu. Selengkapnya. Nggih. Klik selengkapnya Nggih, apa? klik selengkapnya. Ya, terus bergabung. Iya. Bergabung Telegram resmi. Daftar, ya kliknya ya. Iya. Klik daftar. Terus Anda dapat memilih jadwal pelaksanaan. Nggih, dipilih angkatan 10. Angkatan 10. Ya. Jadi daftar ya? Iya. Oke. Iya. Ya, sudah terdaftar. Nggih, berarti tinggal tunggu tanggal 18 Ibu baru bisa dibuka. Nggih. Berarti kan sudah ya? Nggih, sudah. Sudah daftar namanya itu iya, ya? tinggal mengikuti kegiatan sampai 100%. Nanti dilanjut di WA nggih, nanti kita lanjut di WA lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak Ibu sempatkan untuk mengikuti pengimbasan guru belajar seri AKM untuk SMA. Ya. Nah, jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om.